Rekan Dakta, kita masuk dalam segmen Sorotan Dunia Islam, dan di kesempatan pagi hari ini kami bersama dengan pemimpin redaktur dari Media Umat, ada Bang Mujianto. Sorotan Dunia Islam. Assalamualaikum Bang Mujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bang? Alhamdulillah baik. Iya, pagi hari ini kita akan membahas ya, nampaknya pernyataan-pernyataan dari beberapa kalangan ini bisa kita cermati. Yang terbaru adalah Buya Anwar Abbas yang mengkritik keras Zuhairi Misrawi soal Islam Muhammadiyah yang tidak benar. Tapi di sisi lain, ini Zuhairi Misrawi menjelaskan bahwa ini adalah tidak benar, ini adalah potongan-potongan video yang akhirnya digoreng oleh media sedemikian rupa. Nah, bagaimana kita menyoroti pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh beberapa kalangan dalam waktu beberapa hari terakhir ini, Bang? Ya, jadi saya kok menangkap begini. Jadi apa yang ada di dalam Rand Corporation itu ya, salah satu strategi untuk melemahkan umat Islam itu adalah strategi adu domba. Jadi ada yang namanya stick and carrot gitu ya, yang nggak nurut dikasih stick lah gitu, yang nurut dikasih carrot gitu. Nah, ini sudah ada yang berperan ini mendapatkan carrot-carrotnya ini gitu ya, mendapatkan wortel-wortelnya lah ya, kalau bahasa anak gaul ini wani piro gitu ya, sehingga ini membuat pernyataan-pernyataan yang mengadu domba di tengah-tengah umat gitu ya. Sebenarnya kita juga kadang-kadang nanya apa sih gunanya kemudian ngomong begitu gitu ya. Jadi ingat masa-masa sebelumnya katanya nggak boleh dong merasa benar sendiri, nggak boleh merasa ini sendiri lah. Tapi kok sekarang ini justru yang ngomong begitu dulu itu merasa benar sendiri, yang lain salah. Nah, ini yang kita lihat di dalam perang opini yang ada sekarang ini. Dan yang menarik adalah proses adu domba ini dilakukan oleh kalangan Islam sendiri, dan itu persis dengan apa yang dilakukan di dalam strategi Rand Corporation, bahwa umat Islam itu memang diadu dengan menempatkan boneka-boneka mereka ingin cuci tangan gitu, ingin orang-orang musuh-musuh Islam itu ingin cuci tangan, tidak mau terlibat di dalam pergumulan itu dan menciptakan suasana yang begini itu di tengah-tengah umat. Untuk apa ya? Untuk melemahkan umat Islam. Coba bayangkan, ini terakhir bilangnya ini hanya guyonan. Masa guyonan kayak begini begitu kan? Apa nggak ada guyonan yang lain cerdas begitu kan? Nah, saya kira ini bukan sekedar guyonan, tapi ini sudah bisa jadi muncul dari hati yang paling dalam, atau ini sudah disetting sedemikian rupa untuk kemudian disebarkan dalam rangka untuk membuat umat Islam itu menjadi gerah kembali gitu ya. Gerah dalam rangka apa ya? Dalam rangka akhirnya asobiah masing-masing gitu kan, merasa fanatisme golongan muncul. Nah, kalau fanatisme golongan ini tidak kemudian diakurkan kembali, maka akan terjadi perbenturan. Dan kalau benturan ini terjadi, yang rugi juga umat Islam sendiri, saya kira. Nah, ini yang saya kira umat Islam tetap harus cerdas gitu ya, dan kemudian melihat ini sebagai upaya adu domba sehingga tidak terpancing, dan ya kita ini yang cerdas harus lebih cerdas lagi dibandingkan mereka yang ingin mempermainkan. Itu dari pernyataan ini, dan itu juga ditambahi dengan pernyataan-pernyataan lain. Kemarin ada Adi Armando, ada Sakur, ada macam-macam lah itu yang semuanya kok mirip-mirip gitu, jadi pecah belah, tidak percaya pada agamanya, tidak yakin dengan agamanya. Ini semuanya ngumpul ini jadi satu. Nah, ini yang kok kelihatannya ini tidak berjalan spontanitas gitu ya, tapi ini kelihatan kok berjalannya ini diatur sedemikian rupa ya, sehingga ini saatnya ini yang muncul, ini saatnya ini yang muncul, video ini yang sudah lama dimunculkan sekarang. Nah, ini semua harus dicermati oleh umat Islam
kita harus semakin melek, semakin membuka wawasan kita sehingga kita kemudian tidak mudah untuk dipermainkan gitu. Iya. Kalau kali ini pernyataan yang disampaikan Zuhairi Misrawi adalah terkait dengan Muhammadiyah. Apakah bisa dikatakan bahwa karena selama ini Muhammadiyah adalah ormas yang cukup tegas juga dalam mengambil sikap hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah. Jadi secara tidak sengaja disampaikan mungkin tadi Muhammadiyah yang dicoba untuk disinggung oleh Zuhairi. Iya. Memang banyak analisis menuju ke sana ya. Jadi salah satu tujuan untuk menundukkan organisasi Islam itu kan begitu. Jadi sebelum sampai kepada titik akhir misalnya digebuk gitu ya, dibubarkan atau diapakan lah begitu ya. Ada langkah-langkah yang bisa menuju ke sana. Kalau kemudian kelompok Islam itu tidak mau akur ya bisa dibubarkan. Dulu ada Hizbut Tahrir, kemudian setelah itu ada FPI. Dan ini semua ya sebelum semua dibubarkan itu sinyalnya sudah ada, bahkan bocorannya pun sudah ada gitu ya. Jadi model-model seperti ini sebenarnya bisa dibaca dari konstelasi politik yang ada, termasuk bagaimana di dalam konstelasi itu upaya-upaya memasukkan orang dan seterusnya ke dalam organisasi dan kemudian ada menimbulkan gejolak di dalam dan seterusnya. Ini semuanya bisa dianalisis ke sana. Jadi saya kira satu hal yang masih cukup kuat ya di Muhammadiyah sekarang itu adalah ada sosok-sosok yang masih cukup berani kemudian untuk berkata yang berbeda gitu ya. Kayak kemarin ada Permendikbud ya, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan yang sangat tegas gitu terhadap peraturan Menteri Kebudayaan gitu ya. Nah ini juga menunjukkan bahwa dalam kacamata rezim mungkin ini tidak membuat mereka nyaman gitu ya. Nah karenanya ada upaya untuk memberikan sinyal loh, ini loh kalau kamu begitu mungkin. Jadi saya kira berbagai upaya itu dilakukan dengan ya mungkin pertama-tama adalah perang opini dulu, melemparkan opini-opini dan kemudian melakukan kegiatan atau mengeluarkan kebijakan lain yang lebih menohok lagi. Ini kita lihat saja nanti di dalam perkembangan beberapa waktu ke depan. Iya. Di sisi lain kan kadang-kadang umat diminta untuk tidak terpancing dengan pernyataan-pernyataan dari beberapa kalangan, termasuk tadi yang Bang Mujianto sampaikan kalangan Islam sendiri tetap yang membuat statement-statement dianggap gaduh dan yang lain-lainnya. Tapi di sisi lain beberapa hari terakhir ini kita melihat pernyataan-pernyataan yang buat mereka ini cukup membuat umat akhirnya bereaksi di kalangan umat sendiri. Sebetulnya apa selain tadi yang Bang Mujianto sampaikan sudah merupakan sebuah settingan atau apa seperti. Jadi apa yang harus dicermati umat dengan kondisi seperti ini, Bang Mujianto? Iya, ada memang hal lain ya terkait dengan isu yang sedang mencuat. Jadi di dalam perang opini itu kadang-kadang isu itu harus ditutup dengan isu yang lain yang lebih keras atau lebih tinggi tingkat opininya gitu ya. Nah, ini banyak isu-isu yang saya kira sangat merakyat sebenarnya. Bagaimana misalnya soal PCR gitu ya, PCR, antigen dan sebagainya yang melibatkan tokoh-tokoh yang berada di level tertinggi kekuasaan gitu. Dan ini sangat luar biasa ini kalau kemudian masyarakat itu tahu gitu ya dan terus membicarakan ini, maka tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada rezim itu semakin besar gitu. Nah, bagaimana isu ini kemudian ditutupi misalnya dengan hal-hal yang lain ya, kita menduga saja begitu. Nah, ini dengan isu yang lain lagi kan sudah jamak lah kalau di dunia media kita tahu ini isu ini kok tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, ini menjadi tanda tanya, ada isu apa lagi sebenarnya yang tertutupi dengan isu ini gitu ya. Jadi ini bisa jadi menjadi permainan dari permainan opini yang dibuat sedemikian rupa untuk kemudian menutupi kegagalan, menutupi ketidakmampuan di dalam pengelolaan negara
dalam sektor-sektor tertentu misalnya. Sekarang utang tambah besar ya, kemudian di tengah masyarakat yang sulit tiba-tiba dia mengumpulkan uang triliunan dari PCR gitu ya. Dan ini bagi masyarakat, wah itu membuat sakit hati yang luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat nggak mikir ke situ terus? Ya bisa dialihkan gitu. Kalau di dalam perang opini bisa seperti itu, dialihkan saja kepada opini lain yang lebih mengena gitu. Dan ternyata ya luar biasa mengena juga ya kasus Buya Syakur itu kan kalau nggak salah videonya sudah lama. Coba bayangkan, udah lama juga berapa bulan yang lalu dimunculkan sekarang. Nah, ada apa kan gitu. Nah, ini makanya kita ini harus selalu mengikuti jejak perkembangan opini dan juga mencermati ya setiap manuver-manuver opini sebenarnya. Jadi opini itu bukan ini ya manuver saja. Ini ada apa dan seterusnya. Jadi ini bagian dari hal yang tidak boleh terpisahkan dari umat Islam yang ada sekarang di tengah era informasi. Jadi kita tidak boleh kemudian terdiam saja atau kemudian setiap yang datang kita telan. Nggak bisa begitu. Kita harus mencermatinya secara lebih dalam. Iya, tapi nampaknya dengan pernyataan-pernyataan seperti ini masyarakat akhirnya semakin paham dan semakin cerdas ya, Bang Mujianto. Iya, sebenarnya masyarakat juga akhirnya terbuka juga. Oh, ternyata begitu toh gitu ya. Kemarin ketika Menteri Agama bilang bahwa Kemenak ini punyanya NU gitu ya. Hadiah bagi NU misalnya. Nah, masyarakat jadi ngerti juga, oh gitu ya, benar berarti selama ini dugaan bahwa kenapa ini semua orangnya harus dari golongan mereka dari puncak sampai ke bawah gitu ya. Jadi yang awalnya masih menduga dengan pernyataan itu menjadi jelas gitu ya. Dan kenapa yang lain menjadi sulit untuk kemudian ikut berbakti di dalam instansi itu kan begitu. Jadi memang akhirnya menjadi cerdas juga gitu. Tapi ini bagi yang mau mikir gitu ya. Kalau nggak mau mikir ya susah gitu ya. Iya, jadi apa yang bisa dipesankan dengan maraknya pernyataan-pernyataan yang dilontarkan seperti ini, Bang Mujianto? Ya, yang pertama tentu kita ini tidak boleh terima begitu saja semua informasi yang masuk. Itu yang pertama. Jadi kita ini harus punya filter dan kita kemudian harus teliti kembali benar nggak pernyataan itu gitu ya. Kalau misalnya benar, ya kita cross check dulu juga gitu ya. Nah, makanya kalau karakteristik orang Islam itu kan senantiasa tabayun. Kalau memang itu, iya, kita ini memang masih ragu. Tapi kalau itu sudah benar-benar dinyatakan jelas, kalau sekarang tuh lebih sering jelasnya. Kenapa? Pernyataannya video gitu ya, bukan tulisan, bukan ini video. Itu nggak sulit kemudian mengelak gitu ya. Kalau misalnya Adi Armando bilang ini tidak ada perintah sholat 5 waktu di Al-Quran, ya memang benar kalau detail begitu ya nggak ada. Sama dengan nggak ada perintah larangan memukul orang tua, nggak ada di Quran. Tapi kan itu tidak begitu. Ini makanya kita ini harus juga tidak kemudian kita langsung marah, nggak usah ditanggapi juga. Ini kan orang yang kita anggap sajalah nggak ngerti tentang bagaimana di dalam fikih dan seterusnya gitu ya. Tapi dari situ kita semakin tahu arahnya kemana. Ya arahnya kepada liberalisme, nggak usah terlalu percaya pada syariah dan seterusnya lah gitu ya. Suka-suka akal sehat. Nah inilah yang umat ini harus punya imunitas gitu ya. Imunitas terhadap serangan-serangan atau racun-racun pemikiran yang datang dari luar. Ingat bahwa Ghazul Fikri itu sudah ada sejak zaman Nabi, tidak aja Nabi Muhammad. Nabi sebelumnya di zaman Musa juga ada perang pemikiran yang tujuannya untuk apa? Untuk meragukan umat ini. Nah, karena itu kita ini harus semakin kokoh di dalam memegang Islam, semakin kuat dan semakin istiqomah gitu ya. Jangan kemudian menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip bodoh gitu ya. Jangan menjadi jahil kembali sehingga sama dengan orang jahiliyah gitu. Yeah. Nah, ini yang saya kira penting dan
tidak gampang juga ditipu atau diadu domba ya. Yang paling penting sekarang jangan mudah diadu domba karena Sunuk Gugro-nya dulu berhasil mengadu domba umat di zaman Aceh gitu ya. Kemudian kesini adu domba itu selalu ada ya, selalu ada. Karena itu ingatlah bahwa kita ini sesama Muslim itu bersaudara kata Nabi begitu. Baik, Bang Mujianto terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Pemimpin redaktur Media Umat Mujianto.